Pembicara kami lanjutkan kembali pemirsa dan pendengar, saya kembali akan berbincang bersama dengan Pak Ray Suryadi Arsyad, anggota DPRD Kota Makassar. Baik Pak, di segmen kali ini saya ingin menyoroti terkait dengan angka tingkat pengangguran terbuka di Kota Makassar, bisa dibilang di Sulawesi Selatan, Kota Makassar yang tertinggi. Nah, untuk menekan angka pengangguran ini Pak, apa kemudian yang perlu diperhatikan oleh pemerintah kota sendiri? Ya, kalau dari sisi pemerintah Kota Makassar ini kan secara detail masuk di Dinas Ketenagakerjaan. Mereka itu memang lebih jauh membahas tentang seberapa besar tingkat pengangguran, kemudian bagaimana memberikan solusi untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Ya kan, kita kan jelas data statistik kemarin itu di Kota Makassar masih berada di angka 13%. Ya, besar sekali itu. 13% yang kemudian memberikan dampak yang luar biasa. Saya rasakan sendiri bagaimana masyarakat kita yang dulunya bekerja sekarang ini ya tidak bekerja dan hanya melakukan aktivitas-aktivitas kecil, ya kan. Ini luar biasa memberikan dampak. Namun kemudian ya pemerintah haruslah hadir di situ yang kemudian bisa memberikan solusi yang tepat. Jadi bukan hanya memberikan solusi, tapi solusinya itu solusi yang tepat sasaran. Jadi kemudian kemarin itu saya memberikan masukan kepada pemerintah, Dinas Ketenagakerjaan, bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada. Saya berkata bahwa ketika kita melakukan pelatihan, jadi kan itu ada program pelatihan kerja mereka kan. Jadi mereka itu melakukan pelatihan kepada masyarakat kita yang kemudian merekrut. Jadi ada segmentasinya juga. Pada saat misalnya segmen ini mereka merekrut untuk memberikan skill atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat kita terkait dengan bidang ini, misalnya bidang manajemen misalnya, kemudian ada lagi di bidang teknis misalnya, ada lagi di bidang seni misalnya, apa dan sebagainya. Nah kemudian itu kan kalian mempunyai data nih, kalian kan mempunyai data, kalian mempunyai data yang dimana masyarakat kita kelihatan datanya di situ bahwa masyarakat kita di data yang ini adalah mereka yang tertarik di bidang misalnya tadi otomotif, ya masyarakat ini di bidang manajemen apa dan sebagainya. Sehingga ketika dilakukan yang namanya job fair, ya kan, job fair, itu job fair kita kemarin, saya anggap job fair itu tidak sukses karena di antara 13.000 peserta yang melakukan pendaftaran, yang diterima cuma 1.000 kan? Ya, itu tidak sebanding dengan bagaimana harapan kita kemudian bisa memberikan penekanan angka pengangguran yang ada di Kota Makassar. Maksud saya, semua data yang didapatkan tadi itu kan sudah ada klasifikasinya. Yang kemudian ketika job fair dilakukan, ya kan, ini untuk ke depan saya berikan masukan, ketika job fair dilakukan, job fair itu juga diklasifikasi. Misalnya, hari ini hari pertama adalah job fair untuk merekrut orang-orang yang mempunyai kemampuan di bidang manajemen, ya kan, hari pertama. Nah, data yang didapatkan dari proses pelatihan tadi itu mengundang semua orang-orang yang di bagian manajemen itu, ya kan, kemudian memberikan informasi untuk bisa mendaftar di hari ini, hari pertama misalnya. Hari kedua misalnya di bagian teknis atau bagian apa dan sebagainya yang sesuai dengan data-data yang mereka yang telah melakukan pelatihan itu tadi. Jadi prinsipnya terjadi right man on the right place, orang yang tepat di jabatan yang tepat, ya kan? Jadi klasifikasinya jelas. Jelas. Gitu. Kalau orang Makassar bilang sari tawa di ero, nah ya berikan mereka kepada tempat yang dia inginkan, gitu kan? Ya. Dan harapannya semoga pemerintah Makassar kedepannya juga bisa menerapkan hal tadi ya, Pak. Iya, kita sudah memberikan masukan itu. Mudah-mudahan teman-teman dari Dinas Ketenagakerjaan ini kan bukan hanya di Snaker yang melakukan pelatihan, ada juga di Spora, ya kan, di Spora yang kemudian melakukan pelatihan, yang kemudian bisalah berkolaborasi untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Harapan gagasan tadi bisa memberikan ruang juga untuk menurunkan tingkat pengangguran. Sejalan dengan kenaikan BBM, Pak, ini dikhawatirkan akan terjadi inflasi, kekhawatirannya juga PHK bagi masyarakat. Nah, apa perlu diantisipasi sendiri untuk jadi memang masyarakat kita ini memang luar biasa
luar biasa diberikan cobaan untuk beberapa tahun ini. Yang pertama kemarin itu adanya PHK yang besar-besaran diakibatkan adanya COVID kan. COVID itu memberikan efek yang luar biasa. Adanya pemutusan kerja dari banyak masyarakat kita yang kemudian sampai sekarang mereka masih sebagian besar itu tidak bekerja. Makanya data statistik itu mengatakan bahwa angka 13% itu bukan bohong-bohong itu. Itu besar sekali karena tadi COVID efek. Nah, kemudian adanya kenaikan BBM yang akan membatasi sebagian masyarakat kita itu tidak lagi mereka tidak dibantu lagi oleh yang dulunya bisa melakukan aktivitas, sekarang aktivitasnya terbatas kan. Ini kan jelas sekali bahwa produktivitas manusia itu akan dikurangi. Karena kan penghasilan mereka tetap, sedangkan biaya operasional mereka meningkat. Ya kan? Ini pasti akan menekan aktivitas mereka sehingga produktivitas yang dulunya seorang buruh misalnya setelah pulang dari buruh dia bisa pergi ke misalnya pergi ngopi lah, ya kan, atau pergi melakukan aktivitas produktif yang lain, ya kan, itu bisa tidak terlaksana aktivitas produktif yang lainnya itu, sehingga justru menurunkan penghasilan mereka yang signifikan. Apa kemudian Pak dorongan dari DPRD sendiri terkait dengan masalah tadi ke pemerintah kota? Ya, itu tadi bahwa kami ini harus selalu memberikan gagasan, ya kan. Gagasannya itu tadi termasuk yang pertama itu tadi. Yang kedua, kemudian kami melihat memang belum ada kemungkinan untuk kami bisa meningkatkan UMR itu, karena memang itu kan UMR itu serentak dilaksanakan ketika kita melihat anggaran kita, baik penghasilan maupun dari anggaran pusat itu bisa berkolaborasi yang kemudian bisa sama-sama bisa menaikkan. Tapi ini saya lihat belum ada untuk bisa melakukan itu. Makanya memang masyarakat ini diberikan cobaan yang besar, itu yang saya katakan pertama. Ya. Cobaan yang besar dan tentu mereka terus bersuara menyuarakan aspirasinya. Baik, sejalan dengan tadi Pak, DPRD Kota Makassar nih beberapa waktu terakhir meluncing aplikasi Erota. Ya, bisa dijelaskan ke pemirsa ini aplikasinya seperti apa sih Pak? Ini DPR Makassar ya, banyak juga ini mengeluarkan aplikasi ya. Tapi bagus sih, artinya DPR itu punya tujuan untuk bagaimana bisa menampung aspirasi masyarakat itu di semua hal. Jadi ada Jamma, ya kan? Apa sih itu perpanjangan? Pokoknya satu aplikasi yang juga sama peruntukannya untuk menyerap aspirasi. Ada lagi Erota. Ini kalau ditanya apa sih perbedaannya, ya kan? Kalau Jamma itu adalah aplikasi yang diharapkan untuk bisa langsung memberikan respon langsung kepada masyarakat. Misalnya anggaplah kekurangan ada di wilayah utara ini kan, di wilayah utara itu ada kekurangan air di satu wilayah, kekurangan air. Itu bisa masuk di Jamma, melakukan permintaan, misalnya minta mobilisasi air pakai mobil itu kan. Kalau itu bisa. Kalau Erota itu lebih ke arah aspirasi. Jadi resesnya bisa langsung. Ya, resesnya bisa langsung ke situ. Itu kan masyarakat kita memang modelnya berbeda-beda. Ada yang berani mengungkapkan, ya kan? Atau ada yang tidak berani. Makanya diberikan yang tidak berani ini diberikan kesempatan untuk bisa beraspirasi juga apa kemudian output Pak yang diharapkan dari aplikasi Erota ini? Ya, tentu saja kita bisa mendengarkan lebih banyak lagi aspirasi kan. Karena memang masyarakat Makassar ini, DPR Makassar sudah perlu bertransformasi, bukan hanya di secara pertemuan fisik saja, namun kemudian kita bisa melakukan pertemuan menyerap aspirasi di dalam dunia digital. Ya kan? Dalam reses nih Pak, biasanya apa saja sih kendala yang terjadi ketika kemudian aspirasi masyarakat ini tidak bisa ditindaklanjuti? Iya, memang yang saya lihat dari pengalaman kami selama kurang lebih 2 tahun di DPR itu,
benar kata Mbaknya bahwa tidak semua aspirasi itu bisa terlaksana, bisa didengarkan dan bisa diselesaikan dengan cepat. Memang kami kan memberikan daftar tuh, yang mana yang sangat penting untuk bisa diselesaikan lebih awal dulu, yang mana apa namanya pros mayornya, karena memang anggaran belanja daerah kita kan terbatas. Jadi memang tidak semua, namun kemudian kami list yang mana yang memang perlu masuk untuk menjadi satu rencana kerja ke depan. Seperti Jadi itu. skala prioritas tentu Skala prioritas kita, dikedepankan. yang mana yang paling penting di antara 10 ini, misalnya 3 lah. Kita punya misalnya anggaran belanja yang hanya bisa menyelesaikan 3 setiap anggota dewan, misalnya kan, seperti itu. Dan udah seperti itulah yang bisa dilaksanakan. Jadi harapkan aplikasi-aplikasi tadi itu bisa menambah ringan ya proses legislasi di DPRD Kota Makassar. Baik, kami akan lanjutkan lagi ya Pak di segmen terakhir. Pemirsa dan pendengar jangan kemana-mana, obrolan kami akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini.